Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Fibi Srayu Anita dalam Jurnal Kotim. Informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Musim hujan masih terjadi di Kabupaten Kota Waringin Timur. Kondisi cuaca tersebut rentan membuat balita dan anak-anak terserang influenza. Untuk itu orang tua diimbau agar mengurangi aktivitas anak di luar rumah serta menjaga pola makan anak. Harga rotan di tingkat petani di Kabupaten Kota Waringin Timur mengalami kenaikan harga. Hal ini karena banyak petani memilih memanen buah durian yang sedang musim, sehingga membuat pasokan rotan dari petani berkurang. Sejak beberapa bulan terakhir, Kabupaten Kota Waringin Timur dilanda musim hujan yang masih berlangsung hingga sekarang. Kondisi cuaca tersebut mudah membuat balita dan anak-anak terserang penyakit. Balita dan anak-anak memiliki daya tahan tubuh yang lebih rentan dibandingkan orang dewasa. Pada musim penghujan seperti sekarang, balita dan anak lebih berisiko terserang virus influenza. Seperti yang terjadi di Puskesmas Ketapang 2 Sampit, banyak orang tua datang membawa anak mereka untuk mendapatkan pengobatan. Sebagian besar pasien merupakan balita dan anak-anak yang menderita batuk, pilek, dan demam. Hal ini lantaran cuaca dingin akibat turunnya hujan yang membuat daya tahan tubuh anak menurun. Selain itu, cuaca lembab membuat virus lebih mudah berkembang serta menular. Oleh karena itu, orang tua diminta waspada terhadap kesehatan anaknya. Musim seperti ini biasanya anak-anak penyakitnya kebanyakan itu demam, batuk, pilek seperti itu. Penyebabnya apa itu? Kemungkinan alergi dari cuaca tersebut. Kita pesankan kepada anak-anak, kepada ibu-ibu orang tuanya di masyarakat, sebawa anaknya keluar itu pakai baju yang tebal, pakai jaket, dan juga untuk makanan dan minuman juga dijaga. Untuk mencegah anak terserang influenza, orang tua diimbau untuk memperhatikan jajanan anak agar tidak jajan sembarangan. Dan ketika membawa anak keluar rumah, saat cuaca dingin, balita dan anak harus dikenakan pakaian yang tebal. Mashud Badarudin, Hayat TV. Sejak sekitar 1 bulan terakhir, harga rotan mentah di Kabupaten Kota Waringin Timur mengalami kenaikan cukup signifikan. Naiknya harga rotan mulai terjadi sejak memasuki musim buah durian. Fenomena itu rutin terjadi dalam setiap tahunnya. Seorang pengusaha rotan di Kecamatan Kota Besi, Dahlan Ismail menyebut, saat musim durian banyak petani rotan memilih beralih memanen buah durian karena lebih mudah dan menguntungkan. Berbeda dengan memanen rotan yang harus memerlukan banyak tenaga serta waktu dan biaya untuk mengangkutnya. Karena hanya sedikit petani yang mau memanen rotan, kondisi itu membuat pasokan rotan dari petani berkurang, sehingga berdampak pada naiknya harga rotan mentah, dari yang awalnya Rp4.000 per kilogram naik menjadi Rp4.700 per kilogram. Saat kondisi normal, dalam sebulan Dahlan mampu mengirim hingga 50 ton rotan mentah ke Pulau Jawa. Namun kini, ketika pasokan rotan berkurang, ia hanya bisa mengirim sekitar 20 ton saja, padahal permintaan tetap tinggi. Ini terjadi setiap tahun, ini namanya istilah di kampung itu fenomena durian. Karena musim durian, petani sedikit sekali yang motong, sementara permintaan pasar tinggi, makanya harga melambung melebihi harga-harga normal seperti biasanya. Saat ini 4.700 per kilo. Kalau biasanya kan mungkin 4.000-an kurang lebih. Sekarang ada kenaikan. Mungkin kalau fenomena durian ini masih berlanjut, mungkin mencapai 5.000-an per kilo. Permintaan banyak untuk lokal. Karena sekarang awal tahun biasanya order dari luar itu untuk produk barang jadi meningkat. Belum bisa dipastikan sampai kapan kenaikan harga rotan ini terjadi, apalagi saat ini
mulai memasuki musim panen buah duku, sehingga fenomena yang sama masih akan berlangsung hingga beberapa waktu ke depan. Mashud Badarudin, Hayat TV. Ratusan penonton memadati jalan yang menjadi jalur para peserta Lomba Kirap DNS Competition ke-11 tahun 2025. Di mana start dimulai di Sampuraga Lama, melalui Jalan Sultan Syahrir, Jalan Pangeran Antasari, dan finish di Lapangan Tugu Istana Kuning. Salah satu penonton DNS Lomba Kirap DNS Competition ke-11 Ega mengatakan, selain untuk memberi dukungan kepada adiknya yang mengikuti lomba ini, dirinya menilai kegiatan ini tentunya sangat bagus dan menghibur. Tidak hanya itu, Ega berharap kedepannya Duta Nada Suara Competition dapat terus berjalan dan lebih meriah serta jumlah peserta semakin bertambah. Sementara itu, jumlah peserta yang mengikuti Lomba Kirap DNS Competition ke-11 tahun 2025 total keseluruhan 24 peserta dengan dibagi tingkat SD sebanyak 14 peserta, SMP MTS sebanyak 6 peserta, dan SMA sebanyak 4 peserta. Duta Nada Suara Competition ke-11 di Kabupaten Kota Waringin Barat tahun 2025 ini diprediksi akan lebih meriah, pasalnya yang biasanya hanya diikuti grup drum band dan marching band Kabupaten Kota Waringin Barat saja. Di tahun 2025 ini, DNS Competition di Kabupaten Kota Waringin Barat juga diikuti oleh marching band dari SMA Negeri 2 Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur. Muhammad Iksan, SBTV. Suasana meriah memancar di Kelenteng Damai Sejahtera Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Rabu 29 Januari 2025 pagi. Ratusan warga Tionghoa berkumpul untuk melaksanakan ritual sembahyang dan merayakan Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili. Tahun ini disimbolkan dengan ular kayu. Meskipun umat Tionghoa minoritas di Kota Waringin Barat, mereka tetap semangat merayakan Tahun Baru Imlek. Kelenteng Damai Sejahtera yang terletak di Jalan Pekong di Desa Sungai Tendang, Kecamatan Kumai, dipadati tidak hanya oleh umat Tionghoa, tetapi juga oleh warga sekitar yang ingin menyaksikan kemeriahan perayaan tersebut. Atraksi barongsai yang dibawakan oleh tim kesenian setempat mengundang decak kagum dari para pengunjung. Mulai pagi, tarian barongsai menyemarakan halaman kelenteng dan menambah semangat bagi mereka yang tengah beribadah. Tidak kalah menariknya, pengurus kelenteng tahun ini memberi nuansa baru, yaitu kue keranjang yang beratnya kurang lebih 200 kg yang diletakkan di atas bangunan pendopo yang dihiasi dengan pernak-pernik warna merah. Salah satu pengurus Kelenteng Damai Sejahtera Pangkalan Bun dan juga Ketua Majelis Agama Konghucu Indonesia Kota Waringin Barat, Erik Munandar mengatakan, usai sembahyang, umat saling bersilaturahmi dari rumah ke rumah, tidak cuma umat Tionghoa, juga antar umat agama yang lainnya. Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili bertepatan dengan Sio Ular, mempunyai harapan baru dan semoga diberi kesehatan. Dari pagi sudah dipadati oleh umat Konghucu dalam rangka melakukan sembahyang wajib ya, pada pagi hari yang biasanya akan berlangsung sampai siang, bahkan sampai sore dan malam. Nah, selain itu umat Konghucu juga bertemu di Kelenteng Damai Sejahtera ini dalam rangka bersilaturahmi satu sama lain ya. Selain nanti akan berkunjung ke rumah masing-masing, di sini juga merupakan tempat untuk bersilaturahmi satu sama lain, bahkan antar umat beragama. Untuk tahun ini memang Sio Ular Kayu setiap tahun baru Imlek merupakan harapan baru bagi kita semua dan berusaha ya, baik untuk usaha perdagangan atau apapun. Namun yang paling penting adalah kesehatan bagi kita semua. Setiap tahun yang baru pasti ada harapan baru dan peluang baru. Pesan dari kita, tema nasional juga yang ada di sini yaitu hati lurus pemimpin akan meluruskan seluruh hati seluruh rakyat. Itu sama saja sebenarnya, intinya kita ingin bangsa ini bersatu melalui seorang pemimpin yang baik, maka bangsa ini pasti akan bersatu dan bisa lebih baik. Harapan untuk umat kita yang ada di Kota Waringin Barat semoga bisa bersilaturahmi lebih erat lagi, antara umat dan agama juga tetap saling terjalin dengan baik.
Kelenteng Damai Sejahtera Pangkalan Bun merupakan kelenteng terbesar dan terindah di kota Waringin Barat. Perayaan Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili tahun 2025 Masehi berjalan dengan lancar dan aman berkat pengamanan dari jajaran Polres Kota Waringin Barat serta Kodim 1014 Pangkalan Bun. Jamri, SBTV. Demikian pemirsa, berita tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibi Srayu Anita mewakili jajaran yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.